kuasa-Mu, kuasa firman-Mu yang hidup, yang kekal selama. Urapi kami, beri kami telinga seorang murid hati seorang hamba untuk mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu jatuh di tanah hati kami yang paling baik dan tertanam untuk kami ingat, untuk kami melakukan, bukan hanya mendengar saja Bapak. Mari Bapak urapi hamba-Mu dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, urapi bibir lidahnya, urapi rohnya, urapi hati pikirannya, supaya berkata-kata bukan menurut hati mereka, menurut kuasa Roh Kudus-Mu. Mari Bapa, kiranya tangan kuasa-Mu mengurapi hamba-Mu dan mengurapi kami yang mendengarkan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera buat kita semua. Berjumpa kembali kita pada malam hari ini di persekutuan yang indah, di persekutuan Rio Pemulihan. Kasih Tuhan, saya percaya setiap kita pasti datang dengan berkat Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Ya, tanpa berkat Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak bisa sampai ke tempat ini. Saya percaya karena kemurahan Tuhan, tadi Pujian mengatakan oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh ada semua, karena kemurahan Tuhan sampai saat ini. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, malam ini kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk kita membuka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Kita akan melihat 1, 2, 3, 4 ayat dalam Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai dengan yang ke-25. Sudah dapat semua? Saya akan bacakan bagi kita semua malam hari ini dan kekasih Tuhan memperhatikannya baik-baik. Demikian firman Tuhan, Injil Lukas pasal 8 ayat 22 sampai dengan yang ke-25. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air. Dan mereka berada dalam bahaya. Ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghadik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Ayat 25. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Puji Tuhan. Kekasih Tuhan, satu kisah yang luar biasa yang dicatat oleh Injil Lukas tentang bagaimana Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Mujizat yang luar biasa yang Tuhan Yesus kerjakan. Ya, pada saat itu di hadapan murid-muridnya. Dan murid-muridnya melihat sendiri bagaimana Yesus melakukan mujizat ini. Nah, kekasih Tuhan, ada banyak mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan selama 3,5 tahun dia ada di muka bumi. Ya, setiap mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus adalah untuk menyatakan keberadaan Yesus atau eksistensi Yesus dalam kehidupannya. Who is? Siapakah dia? Ya, siapa Yesus sebenarnya? Kalau kita membaca kisah-kisah tentang mujizat Tuhan Yesus dari Injil Matius, Injil Markus, Lukas, Injil Yohanes, kita akan melihat ada banyak hal yang ingin Yesus nyatakan. Ada banyak hal yang setiap mujizat yang dikerjakan Tuhan Yesus adalah untuk menyatakan keberadaan Yesus. Who is? Siapakah dia? Siapa Yesus? Who is Jesus? Ya. Nah, kekasih Tuhan, dari kisah ini kita mau melihat lewat mujizat ini, lewat kisah bagaimana Yesus meredakan angin ribut, kita mau melihat who is? Siapakah Yesus? Ya. Kita ingin melihat apa yang ingin dinyatakan oleh Yesus lewat mujizat ini. Ya, kita melihat keberadaan Yesus, kita melihat lewat mujizat ini ingin menyatakan apa dalam kehidupan Tuhan Yesus. Yang pertama kita akan melihat, saudaraku, ternyata lewat mujizat yang Yesus kerjakan ini, yaitu meredakan angin ribut,
Yang pertama, Yesus ingin menyatakan bahwa Dia adalah Allah, bahwa Dia adalah Tuhan atas alam semesta. Ayat yang ke-25 berkata, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Ayat yang ke-23 dikatakan. Ayat yang ke-24, yang terakhir. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 25 bagian yang terakhir. Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Angin, air taat kepadanya. Kekasih Tuhan, lewat mujizat ini Tuhan ingin menyatakan, Yesus ingin menyatakan bahwa Dia adalah Allah, bahwa Dia adalah Tuhan atas alam semesta. Dia adalah Tuhan atas alam semesta. Kalau kita buka dalam Matius pasal yang ke-8, kita kasih tanda Injil Lukas pasal 8, kita buka Matius pasal 8 ayat yang ke-27. Kita akan melihat paralelnya, nanti kita akan kembali ke sana. Bisa tolong mungkin salah satu membacakannya, Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-27. Matius 8 ayat 27. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Iya, amin. Injil Markus, kita lihat Injil Markus. Markus pasal yang keempat. Injil Markus pasal yang keempat ayat yang ke-41. Injil Markus 4 ayat 41 yang berbunyi itu. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudaraku, alam semesta taat, tunduk kepada Tuhan Yesus. Ini menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan Allah atas alam semesta. Amen. Artinya saudara, kalau Dia Tuhan, Dia Allah atas alam semesta, artinya Dia yang menciptakan alam semesta. Dia pencipta alam semesta. Dia berkata kepada angin, danau, diam, tenanglah. Mereka diam, mereka tenang, mereka tunduk, taat kepada Tuhan Yesus. Artinya Yesus adalah Tuhan atas alam semesta. Tadi di awal saya katakan bahwa setiap mujizat yang Yesus kerjakan ingin menyatakan eksistensi keberadaan Tuhan Yesus. Nah, inilah menyatakan keberadaan Tuhan Yesus, bahwa Dia adalah Allah atas alam semesta. Amin. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu ketika ada event di Mandalika, saudaraku, saya melihat beberapa video. Saya membaca beberapa berita bahwa ada satu pawang hujan, ya, Burara namanya. Katanya dia berhasil menghentikan hujan di Mandalika sehingga akhirnya sirkuit itu tidak hujan dan mereka bisa balapan, saudara. Ya, saudara, beberapa orang mengapresiasi, beberapa orang juga mengkritik. Ya, saya baca di Google itu beberapa orang tidak senang dan beberapa orang juga mengkritik, beberapa orang juga mengatakan bahwa itu bukan dia. Ya, kenapa? Karena bersamaan dengan itu BMKG juga melakukan rekayasa hujan waktu itu. Karena apa? Karena BMKG juga melakukan rekayasa hujan, dia melepaskan garam atau apa dan segala macam ke udara, sehingga hujan sempat 1 jam deras tapi terus berhenti ketika pawang hujan ini datang, katanya. Nah, saudaraku, itu pawang hujan, katanya. Dia seolah-olah dia mau menguasai alam, ya. Dia datang, dia pakai apa itu, bokor apa segala macam, dia itu hujan berhenti. Nah, itu pawang hujan. Padahal kita belum tentu, ya. Karena apa? Karena BMKG juga bilang itu rekayasa alam yang mereka kerjakan, mereka lakukan. Jadi pas kebetulan, kita nggak tahu. Tetapi Tuhan Yesus bukan pawang hujan, saudara. Bukan pawang angin ribut, bukan. Yesus itu betul-betul meredakan, ya. Dia nggak harus bawa komat kamit, baca mantra, bawa bokor apa segala macam, tidak, saudaraku. Dia katakan, angin, danau, tenang. Langsung tenang. Amin. Itu menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah atas alam semesta. Manusia mungkin berkata bisa meredakan hujan lewat pawang hujan. Mungkin sekarang kan kita bisa lihat, saudara, ya, banyak orang ya gitu, mau hajatan, ya, sewa orang untuk supaya nggak hujan, saudara. Jadi dibilang pawang hujan, padahal saudaraku semua itu ya bohong, tipu-tipu, ya. Tipu-tipu, saya mengatakan tipu-tipu, saudaraku. Kenapa? Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa mengatur alam.
Hanya Tuhan yang bisa mengatur alam. Kenapa? Karena dia Tuhan atas alam semesta. Apapun yang ada di alam semesta ini Tuhan yang mengatur. Kenapa? Karena Dia yang menciptakan. Yesus yang menciptakan alam semesta ini, ya. Ada pujian mengatakan alam semesta menyatakan kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena Dia ya Tuhan. Yesus Allah atas alam semesta. Dia yang mengatur semua. Sehingga ketika angin danau itu reda, angin itu reda, saudaraku, orang-orang melihat, murid-murid melihat, siapa dia ini? Angin, danau pun taat kepadanya. Siapa dia? Angin, air semua taat kepada Tuhan. Mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah Tuhan atas alam semesta. Jadi lewat mujizat ini yang pertama, Yesus ingin menyatakan bahwa Dia Tuhan Allah atas alam semesta. Dialah pencipta alam semesta. Yang kedua mujizat ini ingin menyatakan bahwa Yesus memegang hidup dan mati manusia. Ayat 24 berkata demikian. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu pun menjadi teduh. Murid-murid ketakutan. Kalau kita melihat dari ketakutannya murid-murid ini, jelas bahwa memang kejadian waktu itu sangat dahsyat, sangat luar biasa. Dan yang seolah-olah murid-murid lihat bahwa pasti akan binasa. Pasti akan binasa. Sehingga murid-murid berkata, Guru, kita binasa. Kenapa? Karena murid-murid sudah melihat, memprediksi bahwa tidak akan ada lagi pertolongan. Ya, karena tidak ada lagi yang bisa menolong mereka. Tidak ada lagi hal yang bisa menyelamatkan mereka. Dan mereka sudah memprediksi bahwa pasti mereka akan mati karena kencangnya angin, danau, gelombang dan segala macam, air sudah mulai masuk dalam perahu. Ya. Dan murid memprediksi, karena mereka kan nelayan, mereka tahu ya, mereka memprediksi pasti binasa. Makanya dia berkata, Guru, kita binasa. Tapi Tuhan Yesus dengan tenang bangun dari tidurnya dan Dia menghadik itu semua. Amin. Lewat mujizat ini ingin menyatakan bahwa Yesus memegang hidup dan mati manusia. Kalau Tuhan Yesus yang beracara, kalau Tuhan Yesus menyatakan kuasanya, walaupun sudah di ujung tanduk sekalipun, kalau memang belum waktunya mati, tidak akan mati. Haleluya. Amin. Murid-murid sekonyong-konyong pasti binasa ini, wah sudah gak ada harapan. Ya murid itu gak ada harapan, wah sudah pasti mati kita. Makanya dia bangunkan Yesus. Tapi ketika Yesus bangun, menghadik itu semua, tidak ada hal yang mustahil buat Tuhan. Amin. Yesus memegang hidup dan mati manusia. Jadi saudaraku, jangan takut, jangan gelisah, jangan bimbang. Ya, saya banyak menyaksikan bagaimana orang-orang yang sakit, yang dokter sudah angkat tangan, dokter katakan tidak mampu, tinggal tunggu mujizat Tuhan, mereka bisa sembuh, mereka bisa selamat, mereka bisa hidup. Yang sekonyong-konyong sepertinya mereka akan mati, pengobatan tidak bisa lagi, tetapi ketika Tuhan beracara, mereka hidup. Amin. Yesus adalah Tuhan yang memegang hidup dan mati manusia. Nah, itu saudaraku, mari kita mau terus percaya pada Tuhan. Ya, jangan kita ragu, jangan kita bimbang, jangan kita bingung. Kalau belum waktunya, murid-murid ini belum waktunya. Karena masih banyak hal yang harus dikerjakan oleh murid-murid. Belum waktunya mereka mati, belum waktunya mereka binasa, sehingga Yesus mengatur kehidupan mereka. Ya, seolah-olah sepertinya tidak ada harapan. Murid-murid berkata kita binasa, seolah-olah tidak ada masa depan, seolah-olah tidak ada harapan, seolah-olah tidak mungkin lagi mereka bisa melanjutkan kehidupan. Tetapi saudaraku, ketika Yesus beracara, Yesus menyatakan kuasanya, tidak ada yang mustahil buat Tuhan Yesus. Sepertinya tidak mungkin, tetapi mungkin bagi Tuhan Yesus. Ya, Yesus memegang hidup dan mati manusia. Jangan ragu saudaraku, jangan bimbang. Ya, saya percaya Tuhan akan menolong kita. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang ingin dinyatakan lewat mujizat ini saudaraku? Yang ketiga adalah Yesus adalah tempat kita menaruh harapan dan percaya kita. Ayat yang ke-25 bagian A dikatakan demikian. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Yesus mempertanyakan kepercayaan murid-murid. Di manakah kepercayaanmu?
Artinya apa saudaraku? Artinya Yesus ingin berkata bahwa aku nih loh Tuhan. Aku adalah tempat yang bisa engkau percaya. Ada pujian mengatakan, ya Tuhan, hanya kau yang ku percaya di dalam hidupku. Ya, hanya engkau saja yang sanggup melakukan segala perkara. Yesus ingin menyatakan bahwa dia adalah tempat kita menaruh harap dan percaya kita. Ketika dia berkata, di manakah kepercayaanmu? Yesus ingin mengatakan kepada murid-muridnya bahwa ini loh aku, bisa dipercaya. Saudaraku, di dunia ini, saudaraku, apalagi di akhir zaman ini, ya kita melihat ada banyak hal yang mungkin membuat kita kecewa. Kenapa? Karena dunia ini sudah tidak bisa lagi dipercaya, ya. Siapapun saudaraku. Seringkali kita menaruh harap, menaruh percaya kepada orang, kepada sesuatu, benda, harta. Kita menaruh harap, kita menaruh percaya kepada kekayaan. Kita menaruh harap, kita menaruh percaya kepada kepintaran kita. Kita menaruh harap, kita menaruh percaya kepada manusia. Kita menaruh harap, kita menaruh percaya kepada orang yang lebih daripada kita, saudara. Tapi saya mau katakan, saudara, semua itu akan sia-sia. Kenapa? Karena Tuhanlah tempat kita menaruh harap dan percaya kita. Yesus berkata kepada kita malam hari ini, di manakah kepercayaanmu? Tetap menaruh harap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Lewat mujizat ini kita mau belajar bahwa kita sebagai orang yang percaya tetap ya belajar bahwa kita sebagai orang yang percaya tahu bahwa Yesus adalah tempat kita menaruh harap dan percaya kita. Ya, pengharapan di dunia ini akan sia-sia. Ada pujian mengatakan, pengharapanku hanya Yesus saja. Dia mati atas juta. Yesus harapan jiwaku. Yesus penolong hidupku. Dia pohon selamat dan keselamatanku. Yesuslah pengharapanku. Dia berkata kepada murid, di mana kepercayaanmu? Dengan kata lain dia berkata, ini loh aku Tuhan yang bisa engkau percaya. Dan Yesus buktikan, Yesus nyatakan, ya, ketika mereka menghadapi masalah, angin ribut, danau, dan segala macam, Yesus buktikan murid-murid bisa percaya kepada Tuhan. Murid-murid bisa percaya kepada Yesus. Ya, murid bisa percaya kepada Tuhan. Jangan takut, jangan bimbang. Yesus tempat kita berharap dan percaya. Yesus tempat kita menaruh harap dan percaya kita. Ketika dia berkata, di manakah kepercayaanmu? Ini Tuhan, aku percaya kepada engkau. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Haleluya. Saudaraku, malam hari ini firman Tuhan tidak saya panjangkan. Tapi lewat kebenaran ini kita mau belajar. Lewat mujizat yang Tuhan kerjakan dengan dia meredakan angin ribut, kita mau belajar. Yang pertama bahwa Yesus adalah Allah, Tuhan atas alam semesta. Dia pencipta alam semesta ini, dia menguasai alam semesta. Yang kedua kita mau belajar bahwa Yesus memegang hidup dan mati manusia. Walaupun kita berkata, aku binasa, tapi kalau belum waktunya Tuhan akan memberikan kita kehidupan. Yang ketiga saudaraku, kita mau belajar bahwa Yesus adalah tempat kita menaruh harap dan percaya kita. Ketika dia berkata, di manakah kepercayaanmu? Ini Tuhan, aku percaya kepadamu. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Dan saya percaya lewat berita ini, lewat firman Tuhan ini, kita semakin diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.